betul ya. Wa kharaja bi adamiyyin farjul bahimati, dan keluar dengan kata-kata farji bangsa manusia, farjul bahimati oleh kemaluan binatang, idla yustaha karena tidak disyahwati kemaluan binatang, wa min sama jazan nadhar ilaihi, dan dari sana alasan idla yustaha jazan nadhar ilaihi boleh memandang kepada kemaluan binatang. Di batni kafin, memegangnya dengan bagian dalam telapak tangan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man massa farjahu, wa fi riwayatin man massa dzakaran falyatawadda. Barang siapa yang memegang akan kemaluannya, dalam satu riwayat barang siapa memegang akan zakar, falyatawadda, maka hendaklah ia berwudu. Wa batnul kafi wa batnur rahatain wa batnul asabi'i wal munharifu ilaihima mindan tibaqihima ma'a yasiri tahamulin duna rubusil asabi'i wa ma bainaha wa harfil kafi. Dan adapun bagian dalam telapak tangan itu adalah bagian dalam dua dampal. Ini rohat, kita orang telapak tangan juga namanya. Wa batnul asabi'i, dan bagian dalam jari-jari. Wal munharifu, dan yang tepian, yang pinggir, ilaihima, kepada keduanya, jari dan telapak tangan. Indan tibaqihima, ketika menutup keduanya telapak tangan. Ma'ayasiri tahamulin, serta sedikit menekan. Duna rusil asabi'i, tidak membatalkan, tidak yang dimaksud bagian dalam telapak tangan. Rusil asabi'i, bagian dalam jari jemari. Wa ma bainaha, dan barang yang antara jari jemari. Wa harfil kafi, dan tidak juga pinggiran telapak tangan. Wallahu a'lam bishawab. Kita bedah dulu sebelum kita lanjutkan. Jamaah sekalian yang mulia, kajian kita pada malam hari ini masih melanjutkan batal wudu yang ketiga, di mana batal wudu yang ketiga itu kemarinnya memegang kemaluan manusia, itu membatalkan wudu. Memegang kemaluan manusia itu membatalkan wudu. Materi pokok, memegang kemaluan manusia yang membatalkan wudu. Yang ketiga, memegang kemaluan manusia. Ini harus kita pahami. Setiap ibarat ada mafhum mukhalafahnya, ada pemahaman terbalik di luar yang tertulis. Yang tertulis yang batalin memegang kemaluan manusia.
manusia. Pertanyaannya, bagaimana kalau bukan manusia? Itu pertanyaannya. Maka di sini dijelaskan, wa kharaja bi adamiyyin farjul bahimati, keluar dengan kata-kata kemaluan manusia bila ada orang memegang kemaluan binatang, sapi, kebo, kambing, kita pegang. Ini bagaimana? Maka tentu bila memegang kemaluan manusia sama dengan wudu batal, maka pemahaman terbaliknya, bila memegang bukan manusia kemaluannya, maka tentu wudunya tidak batal. Bukan manusia, punya sapi dia pegang aja, begitu, itu tidak batal. Kalau begitu pulang ngaji mau saya pegang juga nih, ngomong begitu. Kita nggak ngomongin dosa kok kagak, kita nggak ngomongin kesana, lagi ngomongin batal atau tidak, begitu. Kalau hukum jangan dicampur adukkan. Ada orang puasa Ramadan tapi tidak sholat duhur, sengaja enggak sholat, dia gojek aja dia, begitu, dia nyopir aja bis enggak sholat. Pertanyaannya, puasa batal enggak? Begitu. Jadi kita jangan terprovokasi, cari dulu ada yang membatalkan puasa. Ada enggak yang membatalkan puasa enggak sholat? Enggak ada, enggak batal. Boleh dong ninggalin sholat, bukan itu materi. Yang Anda tanya batal tidak, bukan masalah boleh sholat atau tidak boleh. Bukan itu kajian kita. Jadi harus dipisah antara hukum satu dengan yang lain, supaya kita tidak keliru di dalam memahami hukum agama. Kenapa tidak batal? Nabinya bicara dalam hadis yang sahih kemarin itu adalah kata Nabi, idza massa ahadukum dzakarahu falyatawadda. Dalam hadis riwayat Imam Malik di dalam Muwatta'nya, Imam Ahmad di dalam Musnadnya, Abu Dawud di dalam Sunannya, dan ashabus sunan lainnya banyak. Bila salah seorang Anda, itu yang disebut Anda, kamu, kalau kamu kambing gak bakalan diajak ngomong sama Nabi. Pegang dakarnya, masa dakar kambing, dakarnya dakar kita manusia kala itu, maka wajib wudu, mananya wudu batal. Dalam hadis yang lain Nabi sampaikan, idza massa ahadukum dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda. Siapa orang yang pegang dakarnya jangan sholat sehingga wudu dulu. Artinya wudu batal dengan pegang kemaluannya, nyaknya manusia. Sehingga kalau bukan manusia tidak batal. Apa alasannya memegang kemaluan bukan manusia tidak batal? Di sini dijelaskan, idla yushtah, yakni laisa farjul bahimah min sya'nihi annahu yushtah. Tidaklah kemaluan binatang itu termasuk yang disyahwati.
secara akal sehat, kalau orang timbang lihat pantat kambing bangun miring, itu begitu. Siapa yang nanya apa yang bangun? Jangan diterusi. Karena itu nggak ada syahwat, begitu, nggak disyahwati. Oleh karena bukan madinatus syahwat, farji binatang, maka mandangnya boleh. Wa min sama jazan nazaru ilaihi, atas dasar tidak ada syahwat, orang memandang-mandang, lihat-lihat kepada kemaluan binatang, boleh lihat. Cuman dosa apa kata? Ini sisi lain. Lihatnya boleh. Jadi tidak ada wajib kemudian saudara punya kambing lalu dikasih rok kambingnya. Kagak. Buang-buang duit lagi. Begitu. Tidak perlu dikasih. Tidak wajib. Dikasih rok di belakangnya tutup, takut ada yang lihat, boros. Buat biaya beli rumput aja mahal ya kan, mau biaya rok lagi, belum dicuci maka gak cebok lagi dia, apa nggak puyeng. Jadi yang kayak begitu agama tidak masuk, sehingga memegang kemaluan binatang tidak membatalkan wudu. Begitu. Cuma ingat, Nabinya bilang man massa, siapa orang pegang. Nah, kita harus paham yang namanya hadis termasuk Quran ini ada perangkatnya. Tidak bisa orang memahami sembarangan. Quran ada orang, mari kita kembali kepada Quran dan hadis. Yang mana yang harus kita kembali? Quran yang dipegang, Quran terjemahan depan. Begitu. Bukan begitu. Meruntuhkan kitab-kitab ulama. Semua itu butuh ilmu. Tidak bisa. Kembali kepada Quran dan hadis itu maksudnya ulama, bukan kita. Kalau kita enggak, yang disuruh apa kita? Yang disuruh kita kembali kepada suruhan Quran dan hadis. Itu kita. Ada dua sasaran agama. Ada kembali kepada Quran dan hadis, ada kembali kepada suruhan Quran dan hadis. Yang disuruh kembali kepada Quran dan hadis ulama jangan sampai keluar kalamnya dari Quran dan hadis. Mereka, bagi kita yang awam ini, kembali kepada ulama, sama ujungnya kembali kepada Quran dan hadis. Begitu maksud. Imam Haddad, seorang mujaddid abad 12 Hijriah yang ratibnya masyhur dibaca oleh kaum muslimin, bahkan populer, apalagi sekarang ada virus corona. Ada doa, ya amanal khaifin, aminna bimana khaf. Ya amanal khaifin, salimna bimana khaf. Ya amanal khaifin, najjina bimana khaf. Ini kan amalan antivirus, tak perlu panik itu. Baca aja Ratibul Haddad. Sudah. Ini diajarkan doa yang kayak begini. Tak perlu kita takut sama virus.
takutlah sama yang mencipta virus. Allah begitu. Roja. Kata beliau, wa'lam annahu la yastaqil fi ardi jami'i umurihi allati taqamu lahu minhu fi zahirihi wala fi batinihi 'alal kitabi was sunnati kullu ahad fa inna dhalika makhsusun bil ulama'ir rasikhin fa in 'ajazta an shay'in min dhalik fa'alaika birruju'i ila man amaraka Allah ta'ala birruju'i ilaihi fi qawlihi azza wa jalla fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Kata beliau, perlu Anda camkan dalam Risalatul Mu'awanah nasihat kita bahwa tidak setiap orang bisa langsung comot dari Quran, bisa langsung comot dari hadis. Tak bisa semua orang. Bukan semua orang yang disuruh kembali ke Quran dan hadis. Bukan. Fa inna dzalika makhsusun bil ulama'ir rasikhin. Sebab itu tugas mereka ulama mujtahid sekelas Imam Syafi'i yang hafal Quran dari umur 7 tahun 30 juz, hafal kitab hadis Al-Muwatta hampir 4.000, itu cuma 9 hari dia hafal. Yang kayak begitu, yang kalau baca Quran Ramadan 60 kali khatam di dalam sholat, di luarnya jangan ditanya. Kita bukan kelas mereka, bukan kelas. Itu kelas ulama yang kembali ke Quran dan hadis. Kita mau kelasnya balik sama ulama. Ini kita Boro Arab Gundul, Arab Gondrong masih belepotan kita baca, bener gak? Nah, kita susah mau kemana? Susah gak begitu. Kita balik sama ulama supaya kita tidak salah dalam memahami agama. Tidak salah. Mana yang dimaksud mas? Ini Quran hadis repot sudah. Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran pada jilid 2 itu beliau sampaikan, wa'lam annahu yahtajul mufassir ila kitabillah wa ila sunnati Rasulillah ala arba'ata asyara fanan min fununil ilm. Orang kalau pengen terjun di dalam Quran, lautan ini, terjun dalam hadis Nabi, dia butuh perangkat 14 disiplin ilmu harus dikuasai. Bagaimana? Tanpa itu sulit memahami. Ilmu lughat sebagai modal dasar, Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab. Ini harus dikembalikan kepada lughatul Arab. Belum nahwu, sorof dan seterusnya, banyak ilmu perang haruslah dikuasai. Ini Nabi bilang man massa. Al-masu itu apa maknanya? Megang itu apa megang? Maka dalam bahasa Arab Qamus Muhit Al-Imam Al-Fayruz Abadi, termasuk Imam Ahmad Al-Fayyumi dalam kitab Misbahul Munir, ini lughat vocabulary. Mas air jas bilian, yang namanya memegang itu pakai telapak tangan. Ini namanya megang. Kata Nabi, siapa pegang? Kita kudu paham megang itu bagaimana. Kan ini bahasa hadis. Megang itu bagaimana? Kalau begini bukan megang, namanya nyentuh. Lain. Lames, ini nabinya mas, ini ulama tugasnya. Mereka yang jelasin ini yang hebat-hebat itu. Maka kalau megang, yang bikin batal wudu itu bibatnil kaf,
megangnya dengan bagian dalam telapak tangan. Itu kata betul yang bikin batal. Batnul kaf, bagian dalam telapak tangan. Dari mana ini? Nabi juga yang bilang. Habisnya sahih. Ida afdo ahadukum biyadi, ifdo bilian, megang dengan tangan. Tangan berarti pakai ini. Yang batalin wudu kalau dakarnya atau kemaluannya pakai ini. Batnil, bagian dalam telapak tangan. Kalau saudara punya dakar gatal di dakar, saudara digitu-gituin, batal nggak? Kenapa? Bukan bagian dalam telapak tangan. Ini menyentuh namanya. Kita tidak menyentuh, megang. Ini bahasa megang pakai ini. Kalau ini tidak batal, megang dakar pakai ini. Sebab ini bukan megang, jepit. Megang pakai batnul. Dasarnya mana? Ini Pak Rumah itu. Man massa farjahu falyatawaddo. Siapa yang pegang farjinya. Satu riwayat man massa dakaran falyatawaddo. Siapa yang pegang dakar maka wudu. Ini hadis sahih. Ya Abu Dawud. Siapa yang pegang farji? Kalau farji lebih umum, kemaluan depan, belakang. Makanya lubang dubur batal. Karena nabinya ngomongnya farji. Satu hadis lagi dakar, satu hadis lagi umum. Maka riwayat umum ini maksudnya bukan kemaluan depan doang, belakang juga masuk. Yang namanya mas, ini hadisnya. Di sini ditulis tuh hadis. Man massa farjahu falyatawaddo. Siapa yang pegang kemaluannya, farjahu. Kalau farjahu hadisnya ada di Ibnu Majah. Juga Imam Ahmad dalam musnadnya, Abu Zur'ah di dalam kitabnya, semuanya ini sahih hadisnya. Ada juga yang hadisnya pakai dakar. Itu Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban ada. Ini namanya hadis siapa pegang mas. Mas itu jis biliat, megang dengan tangan. Ini falyatawaddo, lam tu lam aman. Dalam usul fiqh itu jamul jawami al-amru idza tujrida anil qarina unsurifat lil wujud. Sebab perintah itu bila tidak ada qarinah yang mengalihkan maknanya wajib, maka falyatawaddo wajib. Kalau wajib wudu, ngapa kalau tidak batal? Kan begitu. Enggak mungkin diwajibin wudu kalau tidak batal. Itu menunjukkan kalau diwajibin wudu berarti wudu batal kalau pegang kemaluan. Cuman megangnya pakai bagian dalam telapak tangan. Ini mana yang batalin, mana yang tidak. Ini ukurnya begini, biar tidak salah. Mana maksud bagian dalam? Ini kita tidak punya bahasa ini, bahasa Indonesia ini. Ini namanya telapak tangan juga. Ini juga telapak tangan juga kita. Bahasa Indonesia ini miskin bahasa, miskin. Rada repot ini. Ini orang Jawa namanya dangkal. Orang Jawa ini namanya epek-epek, bahasa dia itu.
orang Jawa bahasa. Jadi punya bahasa. Kita orang miskin bahasa bagian. Kalau ini rohah, ini yang batalin mana, yang tidak mana, tutup caranya. Untuk mengetahui dalam dan luar, tutup. Tuh nutupnya begini. Nutupnya begini. Ini nutup bagian dalam telapak. Nutupnya begini. Dicoba mas saudara. Begitu maksud saya. Biar saudara tahu. Jangan itu. Contoh saya lihatin makanya biar jangan salah. Mana yang dirapetin, mana yang enggak. Ini contoh dalam telapak tangan. Belum ngomong dalam jari. Kalau dalam jari saudara begini. Kalau ngomongin jari begini. Ini namanya jari. Ngukur mana dalam, mana luar. Saudara lihat di tangannya. Mana yang kelihatan, mana yang tidak. Untuk jari. Ininya terbuka. Ngerapetinnya ini. Maka ini yang tertutup rapat, kalau kesentuh yang tertutup rapat batal. Yang kelihatan tidak batal. Kalau kena tangan. Begitu. Ukurnya begini. Jangan begini nyontoinnya. Nih gitu, kata kita. Mana yang batal, mana tidak. Nih begini. Maka kalau begini, ini terbuka. Kalau begini nih gitu. Salah ya. Neranginnya. Ini cuman ukur ini doang. Kalau begini. Kalau ini yang ketutup batal, yang terbuka tidak. Ini terbuka, tidak batal. Bukan begitu. Kalau jari begini. Mana yang tertutup dari jari itu batal. Mana yang terbuka tidak batal. Ini berbicara batal. Jadi sehingga saudara dakarnya kena ini. Batal enggak? Kenapa? Tidak termasuk mas bahasa Arabnya, memegang. Karena ini enggak batal. Itu yang disebut du'wama bainah. Duna ma bainah. Tidak membatalkan antara jari-jari. Ini maksudnya. Mana lagi yang enggak batalin? Ujung jari. Tuh lihat ujungnya. Ini saudara biskutu. Kena pakai ini. Iya nyenggol lagi. Kata nyenggol mana ininya nih? Yang ini apa yang ini? Kayaknya ini deh. Enggak batal ini. Begitu. Begitu juga pinggirnya telapak tangan di pinggir. Enggak batal. Ini enggak batal. Ini yang enggak batal ini dari sini, 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 sini. Tuh. Terus yang lain. Yang ini batal. Ini batal. Ini batal. Ini batal. Maka ketika kita megang gatel banget, ini aja enggak batal. Begitu. Ini kayaknya kena virus kolornya. Itu makna wa batnul kaf. Yang dimaksud bagian dalam telapak tangan. Huwa satu yang batalin batnur rohaten, bagian dalam dua telapak. Ini maksudnya bagian dalam. Terus wa batnul asobi, ini batal bagian dalam jari.
wal munharif ilaihima inda tibaqihima, pinggiran keduanya ketika ditutup. Ini maksud yang ketutup, yang minggir-minggir, yang ketutup, yang ketutup saja. Ini pinggiran ini ada dua, yang rada mari ketutup batang, yang terbuka tidak, dengan ditekan sedikit kata kita. Tuh cara tekannya ini begini, ini begini. Yang kelihatan tidak batal, yang tidak kelihatan batal. Kalau nyentuh letakkan, kalau tentu maksudnya tanpa penghalang. Kalau ada penghalang tidak bakal. Kalau kita hadis, ini kita ngaji hadis, coba perhatikan ini hadis Abi Dawud aja tuh. Man massa farjahu, man massa dakaron, siapa pegang farjinya. Ini hadis ini satu doang nih. Itu terkesan mau dia pakai penghalang, mau tidak. Enggak ngomong penghalang hadis itu batal wudu. Enggak begitu ulama. Ulama itu cek seluruh hadis. Minimal 14 kitab hadis harus dicek sama dia. Bukhari hampir 10.000 itu hadisnya, cari semuanya. Muslim hampir 10.000, cari. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Sunan Ad-Darimi, Muwatta Imam Malik, Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Khuzaimah, Al-Mustadrak Imam Hakim, Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan Al-Baihaqi, Mu'jam At-Tabarani, bongkar dia semua. Mana kita keburu ngaji aja Bulughul Maram. Coba harus bongkar. Maka bakal ketemu lagi ada hadis lagi dari Nabi. Kata Nabi, idza afdha ahadukum biyadihi ila farjihi wa laisa bainahuma sitrun wala hijabun falyatawadda. Kata Nabi, bila memegang salah seorang kamu dengan tangannya kepada kemaluannya, tidak ada penghalang, maka wudu. Artinya kalau ada penghalang tidak wudu. Karena itu bukan memegang kemaluan, namanya memegang penghalang. Begitu. Agar repot. Maka yang enak ngaji itu ngaji kayak begini, saudara. Ngaji fikih, ngaji hadis ulama, barang mentah, ngaji beras cabai. Udah yang enak KFC, tinggal makan, siap saji. Jangan pakai tanya ini berasnya dari mana, Cianjur nanamnya berapa bulan, kelamaan perut udah beri. Kita bukan itu. Ngaji itu bukan itu. Fikih itu udah matang ulama. Semuanya kalau mau dibalikin hadis. Itu. Ini ngaji ini saya balik-balik, ini dasarnya. Ini kiai ini dan sembarangan. Ngomongnya per kalimat punya payung hukum Quran dan hadis. Kita hendak kejangkau menuju sana. Kita ini tak ubahnya kayak bocah, saudara. Tak ubahnya. Quran hadis itu namanya air panas dalam termos. Quran hadis namanya air panas dalam termos. Mau kita langsung minum dari termos, melepuh. Bukan bagian kita.
didinginin tuh air oleh orang tua kita, itulah namanya imam mujtahid. Udah dingin kayak begini nih, kan udah dingin tuh. Nah, saya minum kan enak nih, enak. Kenapa? Udah dingin. Yang dinginin ulama, yang ngolah itu ulama. Kita tidak bisa. Bagaimana memahami? Tidak bisa. Tidak gampang. Quran hadis tidak gampang. Ini bagaimana mereka itu? Maka kata Imam Haddad, Fatin ajazda, bila Anda tak mampu terjun langsung Quran dan hadis, jangan takut. Anda amali perintah Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri, tanya sama ulama. Quran juga ya, wis ikut aja ulama, biar selamat. Kalau enggak kita udah selamat, bingung. Itu. Oleh karena itu, kesimpulannya, memegang kemaluan manusia membatalkan wudu bila memegangnya dengan bagian dalam telapak tangan. Kalau luar tidak batal, pakai pinggir ini tidak batal, yang lainnya tidak batal. Memegang kemaluan pakai ini tidak batal kalau ada penghalang. Itu begitu uraian berbicara tentang penghalang. Ini nomor 3. Habis itu menerangkan tentang yang mana batal, yang mana tidak. Habis lanjutannya materi baru.